Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, Saudara Lon kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam talk show interaktif bersama Kemenkumham Aceh dengan tema Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Saudara Lon sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Muhammad Isa SHMH yang merupakan Kasubdit Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Aceh. Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sudah datang kembali ke studio Serambi FM dan ini perdana ya di tahun 2023 ya. Iya, untuk tahun 2023 ini merupakan kunjungan perdana. Oke, kita tunggu pastinya ya. Akan terus lanjut dalam kegiatan dan kegiatan lain. Betul sekali, luar biasa. Selanjutnya kita sapa ini pendatang baru juga nih di Serambi FM ya, tapi tentunya dari Kanwil Kemenkumham Aceh, yaitu ada Bapak Iska Hardeka SH yang merupakan analis hukum ahli pertama Kanwil Kemenkumham Aceh. Assalamualaikum Pak Iska. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, selamat datang di studio Serambi FM. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi saudara lo dimanapun berada. Dan seperti biasa kami membuka line interaktif di 0651637172 atau 0811689020, bisa telepon dan juga WhatsApp. Nah, saudara lo, tema kita adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, saudara Lon, saya juga mengingatkan Anda bahwa saat sekarang ini kami juga sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga streaming di www.serambifm.com. Baik saudara Lon, setiap warga negara Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban kepada negara. Hal ini termaktub dalam undang-undang yang mengatur kewarganegaraan, dan aturan mengenai kewarganegaraan ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 serta dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Dan tercantum secara hukum peran negara terhadap warga serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya apa dasar hukum tentang kewarganegaraan? Baik, langsung saja kita tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Isa nih. Sebenarnya Pak Isa, apa saja dasar hukum tentang kewarganegaraan RI? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Saudara Lon, pendengar Radio Serambi FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh berkesempatan menyapa saudara Lun melalui Serambi FM yang ini merupakan salah satu daripada tugas kami dari Kantor Wilayah terkait dengan informasi layanan administrasi hukum umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan di pagi hari ini kami dari Kantor Wilayah mencoba menyampaikan terkait dengan administrasi kewarganegaraan sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Saudara dimanapun Anda berada, jadi kewarganegaraan ini merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Tia, yang merupakan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh status kewarganegaraannya, ya. Yang sampai warga negara yang ada di wilayah Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan, ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negaranya memiliki status kewarganegaraannya, ya. Jadi negara berkewajiban untuk memastikan setiap warga negara supaya dia tidak menjadi warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, kalau kita melihat sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ini merupakan undang-undang yang lahir setelah adanya era reformasi, ya. Yaitu ada pembaruan beberapa pasal-pasal terkait dengan pembaruan Undang-Undang Kewarganegaraan yang sebelumnya. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini ada 3 hal yang paling mendasar yang termuat dalam undang-undang ini yang belum ada termuat dalam undang-undang sebelumnya. Yang pertama adalah adanya pengumuman tentang hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi artinya
di undang-undang ini karena ini lahir setelah reformasi menghilangkan adanya diskriminasi terhadap hak-hak terhadap warga negara baik laki-laki dan perempuan. Kemudian dimensi yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 12 ini adalah adanya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah ini penting yang mungkin selama ini belum ada nilai-nilai HAM-nya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Ya. Jadi dengan adanya undang-undang baru ini, salah satu terobosannya adalah lebih mengedepankan nilai-nilai terhadap hak asasi manusia terhadap warga negara. Kemudian yang paling penting adalah adanya satu klausul pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, anak yang lebih ditekankan dalam undang-undang ini adalah anak yang lahir dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Ya. Jadi istilahnya perkawinan campur. Yeah. Nah, ini dalam undang-undang tersebut memberikan jaminan, ya, memberikan kepastian terhadap anak tersebut ketika anak tersebut telah berusia 21 tahun, ya, ketika ada kewajiban untuk memilih satu keluargaannya. Oh, bukan 18 tahun lagi ya? Ya, dari 18 tahun, dari 18 tahun sampai 21 tahun. Oke. Jadi anak tersebut karena selama ini dia mempunyai kewarganegaraan, jadi di 18 tahun dia wajib untuk memilih kewarganegaraan dan di undang-undang mengakomodir terhadap status anak tersebut. Ya. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang terus diberikan para pemerintah, ya, untuk menjamin terhadap keberadaan anak-anak tersebut. Mungkin untuk regulasi selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah dan juga terakhir keluar Permenkumham. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan status kewargaan terhadap warga negara. Mungkin Mbak Tia dari saya mungkin pengantar itu dulu. Iya, oke. Jadi memang jelas sekali sudah diatur oleh undang-undang, ya, terutama untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Oke, saya ke Pak Iska terlebih dahulu nih. Pak Iska, sebenarnya dari yang poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Isa tadi, sebenarnya poin yang paling penting dalam mengurus kewarganegaraan itu apa aja sih? Terima kasih Mbak Tia, mohon izin pimpinan. Jadi terkait Undang-Undang Kewarganegaraan itu sebenarnya adalah ruh daripada Undang-Undang tahun 2012 Nomor 12 tahun 2006 itu kewarganegaraan tunggal. Itu dulu yang perlu kita ketahui. Jadi ada asas namanya asas kewarganegaraan tunggal, kemudian nanti ada asas dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda namanya bipartite, kemudian bipatrid, maaf itu bahasa Latin, bipatride. Kemudian ada nanti asas tanpa kewarganegaraan namanya stateless. Jadi di Indonesia kita cuma menganut satu kewarganegaraan saja, kewarganegaraan tunggal. Itu karena berdasarkan semangat dari Sumpah Pemuda 1928. Jadi semangat Sumpah Pemuda kami berbangsa satu, kami bertanah air satu, itu kemudian dijawantahkan ke dalam undang-undang ini. Di luar negeri, di negara-negara lain mungkin ada negara yang menganut dua kewarganegaraan bahkan lebih, itu boleh. Kemudian ada negara bahkan yang mengakui juga tanpa kewarganegaraan, stateless. Itu misalnya di Filipina mereka masih mengakui ada orang-orang tanpa kewarganegaraan, itu dijamin hak-haknya di situ. Nah, untuk di Indonesia itu tidak boleh. Jadi setiap orang cuma boleh memiliki satu kewarganegaraan. Kalau memiliki kewarganegaraan yang lain, dia secara otomatis akan menghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Yeah. Itu core dari undang-undang ini, salah satu core-nya. Ketika seseorang misalnya memperoleh paspor dari negara asing, dia secara otomatis kewarganegaraan Indonesianya akan hilang, walaupun itu nggak diketahui oleh siapapun. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua mungkin yang menarik juga dari undang-undang ini adalah anak berkewarganegaraan ganda. Jadi kalau boleh kita kembali dulu ke undang-undang sebelumnya, itu dasar hukum kewarganegaraan pertama sekali sejak berdirinya Republik ini adalah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Itu kalau kita lihat masih di masa Orde Lama, masa Presiden Soekarno.
Jadi di undang-undang itu anak itu cuman diakui anak dari ayah. Jadi sifatnya patrilineal. Anak yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia hanya anak dari ayah berkewarganegaraan Indonesia. Sementara dari ibu tidak diakui. Nah, semenjak adanya undang-undang baru ini, Undang-Undang 12 2006 ini, jadinya semuanya anak, baik anak ayah, anak ibu. Misalnya ada warga negara Indonesia perempuan yang menikah dengan warga negara asing, dia punya anak, anak ini boleh dapat kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini yang coba diatur oleh undang-undang ini. Bahkan bisa dibilang juga berlaku mundur karena anak-anak yang lahir sebelum undang-undang ini lahir, sebelum Agustus 2006, sebelum berlakunya Undang-Undang 12 2006 ini juga diperbolehkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kemudian ini nanti berdampak dengan yang kita sebut dengan anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Mungkin segitu aja dulu. Iya, baik. Jadi memang luar biasa dengan adanya undang-undang ini ya. Jadi semua yang mungkin agak-agak rancu sebelumnya sudah dijelaskan gitu dan sudah mendapatkan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti Pak Isa katakan tadi bahwa nilai HAM-nya juga banyak di sini, tinggi ya. Betul. Jadi sebenarnya Pak Iska, siapa saja yang menjadi WNI? Nah, kalau yang menjadi warga negara mungkin Pak Isa atau Pak Isa ya? Pak Isa aja. Baik, terima kasih Tia. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini merupakan mengakomodir terhadap hak-hak anak yang belum jelas status kewarganegaraannya, kemudian juga menjamin hak-hak asasi manusia sehingga diakomodir dalam undang-undang tersebut. Nah, jadi kalau tadi ditanya siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, sebagaimana dimasukkan dalam undang ini tadi adalah yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli ya, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang mungkin yang asli di sini mungkin dia lahir di sini di Indonesia, punya orang tua, ayah dan punya orang Indonesia, secara otomatis dia akan menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ada juga di sini dikatakan bangsa lain, ya, bangsa lain artinya orang bangsa lain telah ingin mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia. Baik melalui proses-proses misalnya melalui proses naturalisasi misalnya, maka dia akan menjadi warga negara Indonesia. Nah, dan itu untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika ia ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada dua. Jadi yang warga Indonesia adalah warga negara Indonesia yang asli, yang lahir dan besar di Indonesia, dan yang kedua adalah orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Mungkin demikian. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia nih? Ini siapa, Pak Isa lagi? Ayo silakan. Untuk memperoleh, misalnya tadi yang ada warga negara asing gitu yang ingin menjadi warga negara Indonesia, apakah dia harus mengurus surat kepindahan lah misalnya kita kan kalau misalnya mau pindah di sini kan gitu ya. Nah, kalau negara ini kan pasti lebih ribet lagi nih mau pindah ke warga negaraan. Apa saja yang harus dipenuhi oleh WNA untuk menjadi WNI? Siapa saja, kalau tadi pertanyaan siapa bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Kalau untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu sudah diatur ya dalam undang-undang kewargaan tadi. Khususnya ada di pasal 8 dan pasal 9, pasal 8 dan pasal 9, yaitu melalui naturalisasi. Kemudian ada juga yang ada juga diatur melalui di pasal 19 untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu melalui akibat dengan pernikahan dengan warga negara Indonesia. Juga dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada juga di pasal 20 disebutkan orang asing yang berjasa pada negara, ya. Jadi ada orang-orang asing yang bukan warga negara Indonesia tetapi dia berjasa. Dia berjasa untuk NKRI,
maka dia dapat juga memperoleh status kewarganegaraan Iya, Indonesia. kalau dia mengajukan ya. Ya, kalau dia mengajukan dan tentu melalui persyaratan dan yang ditentukan dengan undang-undang. Kemudian ada juga ini yang paling penting ya, terkait pasal 21 itu, anak berkewarganegaraan ganda, yaitu memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena orang tuanya. Ya. Jadi karena dia salah satu orang tuanya orang Indonesia, kemudian dia diberi kebebasan untuk mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir ada di pasal 6 disebutkan memilih kewarganegaraan bagi anak ABG, anak berkeluarga ganda. Jadi anak tersebut misalnya dia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, maka dia dapat juga diberikan statusnya untuk sebagai warga negara Indonesia. Oke. Iya, jadi itu dia cara memperolehnya ya. Lalu kalau tekniknya nanti pasti akan kita tanyakan lagi nih untuk Syedara Loan supaya rasa penasarannya mungkin bisa terpenuhi gitu ya. Baik, untuk Anda Syedara Loan yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi dalam talk show interaktif bersama Kanwil Kemenkumham Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, 90,2 Serambi FM, Syedara Loan kembali lagi dalam talk show interaktif bersama Kemenkumham Aceh dengan tema Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Dan untuk Anda Syedara Loan yang ingin bergabung silahkan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan saat sekarang ini kita juga sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, juga streaming di www.serambifm.com. Ya, kalau tadi kita Pak Isa dan juga Iska sudah menjelaskan seperti apa caranya agar kita bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun ada juga ternyata kasusnya yang ada juga kasusnya yang membuat orang itu kehilangan warga negaranya, kewarganegaraannya. Ini seperti apa? Silakan Pak Isa. Baik, terima kasih Bu ya. Syedara Loan, pemirsa Radio Serambi FM dimanapun Anda berada. Menarik tadi apa yang akan disampaikan oleh Tia terkait dengan status warga negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraannya. Jadi ini memang fenomena yang tidak bisa kita hindari ya. Betul. Di tengah arus perkembangan dan globalisasi. Jadi arus perpindahan harus karena bermacam-macam disebabnya ya. Mungkin karena dia di negara untuk mencari penghidupan lain, atau karena ada sesuatu, maka bisa menyebabkan dia kehilangan status kewarganegaraannya. Nah, terkait dengan yang ditanyakan oleh Tia tadi, bagaimana apa saja yang menyebabkan seseorang itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu, khususnya di pasal 23 dan pasal 26 itu telah disebutkan dan telah dijelaskan penyebab yang menyebabkan seseorang warga negara Indonesia itu kehilangan status kewarganegaraannya. Itu ada beberapa hal atau beberapa sebab. Di antara yang pertama adalah karena dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemudiannya sendiri. Artinya warga negara tersebut mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara asing, ya, yaitu dengan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, tapi memang atas kemauannya sendiri. Yang kedua, yang menyebabkan dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia adalah tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinyatakan hilang oleh Presiden atas permohonan sendiri. Sudah 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal luar negeri dan tidak setlist. Jadi dia mengajukan permohonan. Tadi disebut dinyatakan hilang oleh Presiden. Ini hilangnya mungkin sehingga status kewarganegaraan Indonesia ini dicabut. Kemudian ada juga dia kehilangan warga negara Indonesia dimasukkan dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, menjadi warga negara tentara asing.
Kemudian ada juga secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Tulis mungkin ada kaitan saya sampaikan tadi, apakah dia jadi tentara ataupun yang lain di negara asing. Kemudian secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Kemudian juga bisa kehilangan warga negara Indonesia, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Kemudian juga dia mempunyai paspor, ya, paspor asing. Kemudian bertempat tinggal di luar negeri 5 tahun tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan RI. Jadi dia sudah tinggal di luar negeri selama 5 tahun. Tidak pernah dia menyampaikan kepada perwakilan RI di negara tersebut bahwa dia ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada beberapa hal disebutkan dalam undang-undang yang menyebabkan seseorang itu kehilangan warga negara Indonesia, ya, statusnya. Oke, jadi memang seseorang itu bisa kehilangan status WNI-nya secara otomatis juga ya ternyata ya. Jadi memang harus kita perhatikan sebaik mungkin jika kita ingin beraktivitas di luar negeri ya. Oke, jadi memang ada yang namanya izin tinggal, izin belajar, izin bekerja gitu, kemudian juga menikah gitu ya, dan itu bisa menjadi WNI atau enggak sih sebenarnya? Mungkin Iska bisa menjelaskan. Baik, jadi Saudara Lun, kalau misalkan ada orang asing tinggal di Indonesia, apakah bekerja atau kuliah, dia itu biasanya diberikan izin tinggal. Nah, izin tinggal ini diberikan oleh imigrasi, ya, kantor imigrasi setempat. Itu biasanya diberikan izin tinggal terbatas kalau saya nggak salah, untuk jangka waktu tertentu. Kemudian nanti kalau dia mau tetap tinggal di Indonesia, itu biasanya memperpanjang izin tinggalnya. Nah, ini orang-orang ini nanti bisa untuk menjadi warga negara Indonesia. Tadi sudah sempat disampaikan oleh pimpinan, oleh Pak Isa, terkait naturalisasi. Naturalisasi ya, oke. Jadi kalau dalam bahasa undang-undangnya itu disebut pewarganegaraan. Pewarganegaraan, orang asing ini dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan untuk menjadi warga negara asing, warga negara Indonesia. Maaf, maksud saya warga negara Indonesia. Salah satu syaratnya adalah harus punya surat keterangan keimigrasian. Surat keterangan keimigrasian ini dikeluarkan biasanya berdasarkan izin tinggal dia. Oke. Jadi nanti salah satunya syaratnya itu sebenarnya ada banyak syaratnya. Dia mengajukan termasuk biasanya kalau untuk naturalisasi murni, itu warga negara asing yang benar-benar murni tinggal di Indonesia dan mau menjadi warga negara Indonesia, itu ada syarat pekerjaan tetap seperti itu dengan nominal penghasilan tertentu begitu. Nah, kemudian nanti dia mengajukan permohonan ke kantor wilayah. Kalau kita di Aceh, kantor wilayah Aceh di Jelingke, nanti dibentuk tim di kantor wilayah untuk pemeriksaan berkas. Setelah selesai baru kita limpahkan ke Jakarta, ke Kementerian Hukum dan HAM Pusat. Kemudian nanti di bagian pewarganegaraan di Jakarta akan memproses kembali. Lalu kemudian ada tahap nanti clearance oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi nanti setelah berkasnya selesai di Kementerian Hukum dan HAM akan dibawa ke BIN. Kemudian BIN akan melakukan operasi untuk mengecek apakah orang ini ada kaitannya dengan teroris misalnya, atau operasi intelijen asing, karena kan itu membahayakan kedaulatan negara. Iya, seperti betul. itu. Jadi dicek setelah BIN memastikan orang ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tadi, kemudian BIN baru mengeluarkan rekomendasi. Nah, nanti baru diteruskan ke Sekretariat Negara. Ujung-ujungnya nanti orang ini akan diberikan surat keputusan oleh Presiden langsung, surat keputusan menjadi warga negara Indonesia. Baru kemudian disumpah. Jadi tetap ada sumpahnya lagi ada gitu sumpahnya, ya? Betul. Jadi nanti itu dilakukan di mana ini sumpahnya? Sumpahnya nanti akan dilakukan di Kanwil. Di Kanwil, ya, di mana dia bakal berdomisili ya? Betul. Jadi kalau di Aceh, kalau dia tinggal di Aceh, berarti nanti disumpah di kantor wilayah Aceh. Nanti makanya ada tim di awal itu sebenarnya untuk mengecek termasuk kemampuan berbahasa Indonesia, kemudian dia bisa nggak lagu Indonesia Raya, dia tahu Pancasila. Itu dites juga sampai ke situ ya? Dites juga sampai ke situ. Jadi untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memang
bersungguh-sungguh untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi nggak mesti WNI tapi harus cinta NKRI gitu. NKRI, betul. Oke, tadi Pak Isa mengatakan bahwa ada yang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Dan bagaimana kalau misalnya sudah hilang nih kewarganegaraannya, ada yang mungkin sudah menetap di negeri yang lain gitu ya, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan ingin menjadi WNI kembali. Nah, seperti apa ini? Bagaimana caranya kita memperoleh kembali kewarganegaraan RI yang sudah hilang? Ya, terima kasih ya. Memang ada juga, banyak juga ya, mungkin apa dia karena menyesal kan, atau udah pensiun pulang kampung, dia mau pulang kampung. Setelah pensiun mungkin tidak ada pekerjaan atau kegiatan lain di negara yang sama dia tinggal, sehingga dia berpikir saya ingin kembali lah untuk ingin menghabiskan masa tua di Aceh misalnya. Nah, dalam hal ini di Undang-Undang Nomor 12 2006 juga mengakomodir terhadap warga negara tersebut yang sudah kehilangan warga negara Indonesia untuk menjadi kembali warga negara Indonesia. Istilahnya wabak lah. Ya. Jadi di undang-undang tersebut khususnya di pasal 31 itu disebutkan. Jadi ada seperti tadi disampaikan oleh Pak SK, ini ada yang namanya memperoleh kembali kewarganegaraan melalui prosedur kewarganegaraan. Jadi memang ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Seperti kita sampaikan tadi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, nanti ketika dia udah terpenuhi semua persyaratannya, juga harus melalui sumpah itu tadi. Betul. Untuk kembali ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Mbak Tia, mungkin para pemirsa Radio Serambi FM dimanapun Anda berada, seperti telah kami sampaikan tadi, bahwa terkait dengan satu kewarganegaraan ini memang sangat dinamis ya, dia terus berkembang dan regulasi-regulasi yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia juga terus berubah-ubah. Ini digunakan itu dalam rangka untuk menjamin dan kepastian hukum terhadap anak-anak yang khususnya anak-anak yang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campur ya, yang belum memperoleh status kewarganegaraan. Khususnya mungkin di pasal 41 ini Pak SK ya. Ini merupakan perhatian menjadi perhatian pemerintah, khususnya di Aceh. Kita berdasarkan kita terima data Pak dia dari Direktorat Jenderal Administrasi Umum. Jadi sejak di undang-undangnya tahun 2006 sampai tahun 2010 ada 28 anak-anak yang berkeluarga ganda yang saat ini yang belum terdata dengan kita tentang status anak tersebut. Jadi mungkin ini sehingga ini menjadi PR bagi kami kantor wilayah untuk melakukan pendataan terhadap anak-anak ABG ini, khususnya yang berdasarkan ditentukan berdasarkan pasal 41 ini. Mungkin Pak SK bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pasal 41 ini. Oke, baik, silakan langsung aja nih Pak SK, bagaimana bunyinya dan penjelasannya mengenai pasal 41 ini. Baik, terima kasih Mbak Tia. Saudara Lun, jadi tadi saya sempat mengemukakan di awal kalau misalkan dulunya itu yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia hanya anak dari ayah atau bapak yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah lahir Undang-Undang 12 2006 ini, anak dari ibu warga negara Indonesia, bapak warga negara asing juga boleh memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, dampaknya nanti misalnya kalau perkawinan campuran, perempuannya warga negara Indonesia, laki-lakinya warga negara asing, biasanya anak ini nanti mendapatkan kewarganegaraan juga dari negara asing yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan suaminya warga negara Inggris, biasanya anaknya punya kewarganegaraan Inggris dan juga punya kewarganegaraan Indonesia. Ini namanya kewarganegaraan ganda. Anak ini nanti harus memilih pada usia 18, tadi Pak Isa sudah menyampaikan, sampai usia 21 tahun itu diberikan waktu 3 tahun untuk memilih apakah dia mau warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara asing. Nah, persoalannya adalah undang-undang ini kemudian mencoba untuk melindungi juga anak-anak yang lahir sebelum 2006, sebelum undang-undang ini lahir. Jadi diatur di pasal 41 tadi yang disebutkan Pak Isa, itu ketentuan peralihan menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir sebelum undang-undang ini berlaku, artinya sebelum bulan Agustus 2006,
itu dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan catatan dia harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, persoalannya muncul adalah ketika pasal itu kemudian dibatasi di mana anak-anak ini cuma bisa mendaftar selama 4 tahun. Jadi itu diberikan waktu sejak berlaku undang-undang ini sampai 4 tahun setelahnya. Jadi itu 2006, 2010 sudah tidak ada lagi jalan bagi anak-anak yang lahir sebelum 2006 ini untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, akhirnya itu muncul 2 golongan, Mbak Tia. Jadi ada golongan anak-anak keluarga yang harusnya tadi memperoleh kewarganegaraan ganda tapi belum sempat mendaftar. Nah, masanya sudah berakhir. Atau yang satu lagi sempat mendaftar tapi belum sempat memilih. Jadi dia sempat mendaftar. Ketika dia mendaftar kan dia otomatis jadi warga negara ganda tadi. Nah, itu di usia 18 kan harus memilih. Nah, ada anak-anak yang lewat masanya. Jadi setelah dia baru sadar setelah 21 tahun dan ternyata dia belum memilih. Nah, sementara di Undang-Undang 12 2006 ini tegas disebutkan pasal 7 bagi anak-anak yang belum sempat memilih itu langsung diperlakukan sebagai warga negara asing setelah usia 21 tahun. Gitu. Oke, dan itu masih bisa ya? Setelah 21 tahun nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Pokoknya sampai 21 tahun gitu batasnya. Betul. Jadi 21 tahun lewat 1 hari dia langsung jadi warga negara asing kalau dia belum sempat memilih. Tapi kan dia tadinya sudah memilih, sudah ada 2 kewarganegaraannya. Tapi kalau misalnya dia memang stay di Indonesia, apakah dia nanti otomatis jadi WNA, bukan WNI? Ketentuan undang-undang itu kan saklek, Mbak Tia ya. Jadi kalau untuk itu kebetulan memang karena pengaturan di undang-undangnya seperti itu, maka anak-anak yang ini walaupun stay-nya di Indonesia dia tetap berlaku ketentuan undang-undang. Jadi jadi warga negara jadi asing. WNA gitu ya. Ini yang jadi masalah hari ini. Jadi kita dapat banyak permasalahan. Saya dengar dari teman-teman di pusat juga ada banyak anak-anak yang dia tinggal di Indonesia, malah ada yang belum pernah keluar negeri, belum pernah ke negara bapaknya, ke negara ibunya. Tiba-tiba begitu dia mau mengurus paspor misalnya, mau keluar negeri, itu ditolak sama imigrasi karena anak ini dianggap sudah kewarganegaraan asing, sudah berkewarganegaraan asing. Jadi dia disuruh ke kita, ke Kanwil, begitu sampai maksudnya ke bagian administrasi hukum umum, begitu sampai ke kita ternyata anak ini belum sempat mendaftar dulunya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dia memang harus mengembalikan paspor Indonesia, mengembalikan segala macam, dia dianggap sebagai warga negara asing. Itu memang yang menjadi persoalan. Makanya kemudian nanti kalau kita runut, muncul ada aturan baru hari ini, namanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Jadi tadi kita dari tadi cuma membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu sebenarnya Undang-Undang 12 2006 itu punya aturan pelaksana, namanya PP Nomor 2 Tahun 2007. Nah, di PP ini kemudian nanti diatur secara teknis apa aja persyaratan dan sebagainya. Nah, hari ini karena ada banyak kasus tentang anak-anak kewarganegaraan ganda ini, akhirnya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengubah PP ini. Kemudian muncullah PP yang sekarang PP 21 tahun 2022, di mana di PP ini kemudian diberikan kesempatan bagi anak-anak yang tadinya kehilangan kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia, sekarang bisa untuk menjadi warga negara Indonesia. Prosesnya lewat pewarganegaraan tadi. Cuman bedanya pewarganegaraan bagi anak-anak ini lebih dimudahkan, diberikan syarat-syarat yang lebih mudah. Misalnya tidak perlu ada pekerjaan tetap, kemudian biaya yang harus dibayarkan lebih sedikit. Jadi kan ada tarif penerimaan negara bukan pajak namanya. Itu lebih sedikit karena anak-anak ini kan dianggap sebenarnya warga negara Indonesia, tapi dia udah kehilangan kesempatan aja gitu. Oke, kalau dibilang sih mungkin kalau umur 21 tahun itu ya bukan anak lagi memang ya. Betul. Cuman karena memang dia dari anak, kasusnya seperti itu juga sempat terkuak kasus yang populer juga ya beberapa saat lalu ya, seperti kasus Gloria. Nah, ini bagaimana nih cara menyelesaikan masalah ini? Ya itu, jadi selama ini kan kalau kita tanya ke teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM di pusat, itu mereka cuma berpegang mengacu pada diskresi pimpinan. Jadi ketika ada kasus paling
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum itu mengambil kebijakan apakah anak ini bisa diberikan kewarganegaraan Indonesia atau bagaimana begitu. Itu pun biasanya kalau diberikan kewarganegaraan Indonesia harus sesegera mungkin mengembalikan paspor asing, mengembalikan segala dokumen asing gitu-gitu. Nah, karena tadi ada inisiatif dari pemerintah, akhirnya setelah panjang, sebenarnya agak panjang sih prosesnya, setahu saya itu sejak 2019 itu sudah dibahas, tapi baru selesai 2022 muncul peraturan pemerintah baru ini. Jadi anak-anak ini diberikan kesempatan untuk, tapi bukan untuk menjadi warga negara ganda, bukan untuk berkewarganegaraan ganda, tapi anak-anak ini dapat menjadi warga negara Indonesia secara utuh lewat peraturan pemerintah ini. Jadi anak ini nanti tetap dia harus mengembalikan kewarganegaraan asingnya, melepas kewarganegaraan asingnya, kemudian dia baru mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam kasus Gloria sebenarnya itu ya yang kita bahas tadi. Kalau kita kan tadi cuma bahas secara teoritis, ya praktisnya itu ya kasus Gloria. Itu kan dia ketahuan ternyata bapaknya warga negara Prancis. Jadi akhirnya karena dia belum sempat mendaftar yang tadi kita sebut di pasal 41 itu, akhirnya dia harus secara sukarela melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Tapi kan itu usianya masih berapa tahun berarti? 16 tahun. Berarti kan sudah masih kewarganegaraan ganda ya? Nah, aturan terkait usia itu mungkin mungkin terkait dengan kasus itu kali, mungkin karena dia menjadi enggak juga. Itu bukan. Jadi gini Mbak, aturan terkait usia itu kan baru diatur di Undang-Undang 12 2006 ini. Jadi itu sebenarnya hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir setelah 2006. Sedangkan dia lahirnya sebelum itu ya. Oh iya benar. Jadi yang sebelum itu mau usia berapapun waktu itu cuma dikasih waktu 4 tahun untuk mendaftar. Kalau dia nggak mendaftar, ya udah pupus sudah harapan menjadi warga negara Indonesia. Jadi memang harus aware ya gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya sudah sadar kalau mau menikah dengan warga negara asing, berarti si anak ini otomatis ya menjadi berkewarganegaraan ganda. Apa nggak bisa langsung begitu lahir kita mau yaudah dia jadi warga negara Indonesia aja? Nah itu bisa nggak kayak gitu? Kalau yang anak dari perkawinan campuran tadi yang perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dia memang otomatis jadi, ya memang harus jadi dua gitu. Jadi dua. Cuma nanti harus diurus terus ya pada saat umur 18 tahun. Betul, kecuali memang dia bisa menunjukkan bukti bahwa negara salah satu orang tuanya itu tidak memberikan kewarganegaraan buat dia. Jadi kalau ada negara misalnya, karena ada negara yang seperti Indonesia dulu sebelum 2006 itu kan cuma patrilineal, jadi anak yang dari ibu tidak diakui. Nah ada negara yang misalnya kalau anak warga negaranya itu perempuan, kemudian menikah dengan warga negara asing, punya anak, itu dia nggak diberikan kewarganegaraan. Itu ada. Makanya ini kayak Gloria itu ya. Itu kan Gloria itu kalau bapaknya kan tuh yang Prancis. Betul. Cuman sayangnya kalau Gloria kan diberikan kewarganegaraan Prancis juga. Nah, ada negara yang memang tidak memberikan kewarganegaraan karena tadi garis keturunan. Ya. Terus aturan dari negara itu sendiri juga mungkin ya. Betul. Kalau dia bisa menunjukkan itu, berarti dia cuman satu kewarganegaraan aja, nggak perlu lagi lewat ketentuan anak berkewarganegaraan ganda. Oke, luar biasa. Baik, Syadaralun, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0651637172 atau 0811689020. Kita akan kembali lagi dalam talk show interaktif bersama Kanwil Kemenkumham Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syadaralun masih bersama saya Tia Andalusia dalam talk show interaktif bersama kantor Kanwil Kemenkumham Aceh dengan tema Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Syadaralun, kita memasuki segmen terakhir di program talk show interaktif bersama Kanwil Kemenkumham Aceh. Namun sebelumnya, Syadaralun, saya akan bacakan WhatsApp dari Syadaralun ya. Kali ini dari 08126974XXX atau sekian dari Pak Nuril di Lompase. Bagaimana cara mengetahui jika ada orang-orang dari luar yang menyusup ke Indonesia dan akhirnya menjadi WNI? Oke, mungkin siapa nih, Pak Isa ya bisa jawab, silakan Pak Isa.
Mungkin ada penyusup di Indonesia. Ya, terima kasih ya. Ini berbicara penyusup apa nih, maksud penyusup? Bisa aja statusnya apa, pekerja kan? Bisa juga sebagai teroris kan, macam-macam. Nah, kalau di sini mungkin inilah yang diperlukan kerjasama lintas sektoral ya. Yeah. Dan kalau berbicara tentang warga negara, tentu yang pintu utama, garda utama adalah di sini adalah imigrasi. Ya. Jadi imigrasi yang menjadi pilar utama yang kita harapkan menjadi orang yang akan mendeteksi apabila ada pendatang-pendatang atau warga negara asing yang masuk ke negara Indonesia tidak secara legal dengan tujuan yang mungkin bermacam-macam. Nah, di sini mungkin kalau untuk lebih prakteknya, kalau sekarang di kita kan ada namanya Timpora, namanya tim pengawasan orang asing. Jadi Timpora ini adalah beragam tim yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM ya, khususnya dari divisi keimigrasian, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari BIN, dari pajak, dan ada beberapa stakeholder yang lain yang mereka memang konsennya terhadap pengawasan terhadap orang-orang asing. Jadi kadang-kadang mereka melakukan pengawasan misalnya ke penginapan-penginapan, kemudian ke rumah-rumah yang ada laporan bahwa di tempat tersebut ada warga negara asing yang tidak memiliki identitas. Jadi mungkin salah satunya adalah yang kita harapkan adalah melalui Timpora yang melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Oke, jadi kalau memang bekerja, dia bekerja gitu ya, dan harus diawasi berapa lama dia tinggalnya. Iska, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kalau untuk penyusup, kalau untuk menjadi warga negara Indonesia agak sulit ya, karena kan harus ada izin tinggal tadi. Izin tinggal itu kan diperoleh dari kantor imigrasi, dan dia maksudnya tercatat kapan mulai masuknya begitu. Kalau memang penyusup biasanya nggak akan dapat izin tinggal itu. Nah, makanya kalau sekarang kan lagi hot isunya pengungsi Rohingya. Nah, mereka itu kan nggak bisa untuk menjadi warga negara Indonesia karena dia tidak punya izin tinggal. Statusnya kan pengungsi. Pengungsi pun sebenarnya di Indonesia tidak diakui, maksudnya tidak dikenal istilah pengungsi karena kita tidak meratifikasi konvensi itu, perjanjian internasional terkait pengungsi. Jadi berbeda misalnya antara pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh dengan orang asing yang memang masuk lewat jalur ke imigrasi begitu. Nah, izin tinggal ini bermain nanti punya andil penting ketika mengajukan permohonan pewarganegaraan. Jadi kalau anak muda bilang tidak semudah itu Ferguson. Karena apalagi tadi ada yang harus dibereskan juga di BIN tadi ya katanya. Terus ada surat rekomendasi juga dari BIN untuk mensahkan kalau dia ini bisa menjadi WNI gitu ya. Terus ada yang harus baca Undang-Undang 45 gitu ya. Terus lagu kebangsaan, bisa berbahasa Pancasila, berbahasa Indonesia juga. Oke, baik. Dan kalau di Aceh sendiri ini potensi ABG-nya sebenarnya banyak atau mungkin seberapa banyaknya nih kuantitasnya, atau mungkin kedepannya bakal banyak nih ABG yang ada di Aceh, anak berkewarganegaraan ganda? Ya, untuk di Aceh sendiri sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 ini berdasarkan data yang kita dapatkan di kantor imigrasi khususnya di Banda Aceh ya. Ini banyak potensi ini mungkin yang tercatat yang sudah ya. Jadi dari data yang kami peroleh ini yang lahir di atas tahun 2017, berarti kan di atas setelah tahun 2006. Ini ada 19 anak. Ada 19 anak. Itu di mana nih seluruh Aceh? Ya, tersebar berdasarkan data ini tidak seluruh Aceh, Mbak. Ya, ini ada yang bertempat tinggal di Banda Aceh. Aceh Besar, jadi artinya ini di wilayah kerja imigrasi Banda Aceh. Data yang sama mereka. Oh, ini untuk yang wilayah kerja Banda Aceh ya. Mungkin ada juga
di daerah wilayah Wangsa mungkin Wangsa, ada di Singkil Lombok, gitu, ya. oke. Dan mungkin ada juga data sama Indonesia, tapi mungkin belum. Kalau yang di Sabang itu termasuk nggak? Tapi nggak ada yang di Sabang berarti. Ya di Sabang mereka punya ini imigrasi sendiri. Oh, ada imigrasi sendiri ya kalau Sabang ya? Sabang. Jadi Oke. ini Saudara Alun, sebagaimana tadi di awal yang telah kami sampaikan bahwa anak-anak ini berpotensi kehilangan kewarganegaraan apabila misalnya nanti ketika dia telah berusia 18 tahun dan sampai 21 tahun tidak memilih. Nah, jadi ini kita harapkan kepada orang tua anak-anak yang statusnya sebagai anak berkeluarga ganda yang berada di wilayah imigrasi, yang kita harapkan seluruh Aceh, ya, seluruh Aceh, bukan hanya di wilayah imigrasi Banda Aceh, itu supaya segera mengurus para orang tuanya, termasuk juga anak-anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 2006 ini, ya, dan belum punya status kewarganegaraan. Ini pemerintah sesuai dengan disampaikan oleh Pak Iska tadi telah mengakomodir sesuai dengan PP tahun 2002 ini ya. Betul, Diberikan 2022 diberikan kesempatan 2 tahun. 2024 ini. Betul. Jadi apabila 2024 nanti mereka belum juga melapor dan mendaftar, maka pelakunya adalah menjadi warga negara asing. Jadi dideportasi ya nanti ya? Ya. Enggak dideportasi, cuman Oke, jadi dia pengajuan lagi. statusnya aja sebagai warga negara asing. Jadi kan kalau mau Oh, dia nggak perlu dideportasi. nggak perlu Oh, dideportasi. syukurlah. Ya itulah makanya kita harapkan ya. Iya. Betul, Kami betul. juga Tapi berarti menghimbau dia harus mengurus lagi dari nol gitu untuk menjadi WNI. Benar. Jadi betul seperti yang Pak Isa sampaikan tadi, Saudara Alun, untuk anak-anak yang tadinya kehilangan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dia bisa sekarang untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi memang mengajukan permohonan dari awal, termasuk tadi misalnya ada izin tinggal, surat keterangan keimigrasian itu harus dilengkapi, ada beberapa persyaratan dan waktunya memang 2 tahun. Jadi ini kebijakan pembuat peraturan pemerintah yang baru ini itu cuma diberikan waktu 2 tahun sejak berlakunya PP tersebut. Jadi berarti sejak 2022, 2024 nanti bulan Agustus sudah sudah berakhir masa untuk siapa tahu mau ikut pemilu gitu kan, jadi betul urus ya. terus gitu. Benar sekali. Jadi itu memang kita dorong, mungkin Saudara Alun dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda punya anak atau punya saudara yang mungkin menikah dengan warga Tetangga negara juga asing, mungkin. betul yang anaknya hasil perkawinan campuran, itu coba setidak-tidaknya langsung diperiksakan status kewarganegaraannya. Apakah anak ini berkewarganegaraan Indonesia atau jangan-jangan tanpa disadari dia sebenarnya udah tidak lagi berkewarganegaraan Indonesia gitu. Coba segera ke Kanwil Aceh, atau mungkin bisa menghubungi ke AHU juga ya Pak ya. Ya, ada hotline-nya nggak? Hotline AHU. Atau DM ke IG-nya? Iya, DM ke kalau IG Instagram. ada di Jen AHU, kemudian hotline-nya. Iya. Terus ada biayanya juga. Biayanya nih seperti apa nih, Pak Iska? Iya, ini Beda ya pastinya ya beda-beda. untuk mengurus. Betul. Jadi kalau misalkan untuk orang asing naturalisasi tadi biayanya itu 50 juta. Itu yang harus dibayarkan. Makanya tadi harus ada pekerjaan tetap dan jelas nominal penghasilannya berapa begitu. Karena biayanya besar. Nah, untuk anak ini nanti karena ini anak-anak yang dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, dia cuman membayarkan kalau saya tidak salah 5 juta. Cuma 5 juta dan plus segala persyaratan harus dilengkapi. Kalau yang menikah itu? Nah, kalau yang menikah karena dia sudah Menikah dengan warga orang negara Indonesia, betul. Kalau saya tidak salah itu aturan terbaru sekitar 15 juta. Oh, bayar yang harus juga dibayar. berarti ya. Betul. Kalau dulu sebenarnya murah, Mbak Tia, itu cuman 2.500.000 untuk yang menikah. Cuman sepertinya ini dimanfaatkan oleh orang-orang asing yang sebenarnya kepentingannya misalnya untuk Kawin kontrak misalnya. benar. Jadi dia sebenarnya cuma pengen punya aset di Indonesia, kemudian di hire lah siapa begitu untuk mau menikah. Kemudian lewat jalan ini karena juga murah biayanya, dia langsung ngurus keluarga negara Indonesia.
Itu makanya untuk mengantisipasi itu makanya biayanya dinaikkan gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, ini adalah talk show yang begitu banyak manfaatnya, terutama kalau kita lihat ternyata banyak anak-anak yang masih berkewarganegaraan ganda yang mudah-mudahan di aware sama orang tua dan juga sekitarnya untuk bisa mengurus ya. Betul. Karena memang seperti kita ketahui KTP kalau di Indonesia kan 17 tahun sudah mulai bisa urus KTP, bisa urus SIM gitu ya. Benar. Nah, ini memang perlunya kita menjadi warga negara Indonesia untuk mengurus hal-hal tersebut. Kemudian paspor juga ya dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih banyak para narasumber kita yang luar biasa sudah menjelaskannya. Mungkin masih banyak lagi pastinya info-info yang harus dikeluarkan ya. Dan kalau Syederalon ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tentang kewarganegaraan ini, bisa menghubungi ke mana ini? Atau juga bisa melihat medsosnya? Ya, kalau untuk Instagramnya mungkin langsung ditjenahu @ditjenahu DITJEN AHU ditjenahu. Iya, nggak apa-apa. Atau langsung ke Kanwil saja, mungkin lebih bagus. Oke, baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Ini luar biasa para narasumber, dengan berpuasa seperti ini juga kita kayak udah habis. Ya juga ya. Oke, baik, terima kasih banyak lah pokoknya buat Pak Isa, Pak Iska, ini namanya juga mirip-mirip gitu ya. Ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat dalam menyampaikan informasi-informasi bagi Syederalon, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Jadi bisa menambah amal ibadahnya juga. Amin. Bekerja sambil beribadah. Oke, dan mudah-mudahan lancar aktivitasnya, lancar ibadah puasanya juga, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syederalon, demikianlah bincang-bincang kita dalam talkshow interaktif bersama Kanwil Kemenkumham Aceh dengan tema Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Terima kasih banyak atas atensinya. Dan saya Tia Andalusia pamit undur untuk di talkshow interaktif ini. Kita bakal kembali lagi ke program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.